Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema "Mau hidupmu berubah, maka kenalilah Allah dulu". Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat. Dialah Allah yang menciptakan kita, menciptakan segala yang ada, pemilik segala-galanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus segala sesuatu tanpa lelah, ngantuk. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, lepas dari kekuasaan Allah. Dan dialah Allah yang membangun masjid ini. Tertulis di Lauh Mahfudz sebelum terpikir oleh kita untuk membangun masjid ini. Allah juga yang mendatangkan kita kumpul di sini, yang mengislamkan kita, memberikan taufik kita mau belajar agama. Dan hanya Allah juga yang membuat pertemuan ini bisa bermanfaat. Semua karunia dan kebaikan hanya milik Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suaranya jelas atau kurang? Kurang. Bisa dibesarkan. Hadirin sekalian, boleh dibesarkan sedikit lagi, teman-teman? Jadi yang sangat-sangat penting sekali ada dalam pikiran kita, kita harus mengerti siapa kita, kenapa kita ada di dunia ini, apa yang harus kita lakukan, mau kemana sesudah ini. Karena kalau kita tidak mengerti, kita jadi nggak jelas yang kita lakukan ini. Harus jelas, harus jelas. Masih ingat perumpamaan ini? Coba, apa yang ada di tangan ini? Kalau bingung ya seperti ini. Sekalinya bicara juga ragu. Apa yang ada di tangan ini? Kalau jelas mantap. Jadi kita hidup ini harus jelas, jadi mantap. Apa yang paling penting bagi kita sekarang dalam hidup ini? Tidak ada yang lebih penting daripada kita harus mengenal Allah. Allah pencipta langit dan bumi semesta alam ini, menciptakan segala-galanya, termasuk kita manusia. Lalu diutuslah para nabi, dan tugas utama nabi adalah memperkenalkan Allah, agar kita ini tahu ada yang menciptakan dan kita diciptakan untuk yang menciptakan. Jadi kita oleh Allah diciptakan ya untuk Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mendekat kepada yang maha dekat. Cuman itu saja tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak ribet. Ini maaf ya, ini kacamata dibuat oleh orang. Untuk apa? Ya untuk mengabdi kepada manusia. Benar? Meja untuk kita, ini untuk kita. Baju dibuat untuk melayani
Nah, ini sunatullahnya begitu. Sama Allah menciptakan gunung, bukit, tanah, semuanya ini yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah semuanya, kecuali jin dan manusia yang diberi pilihan, boleh bertasbih, boleh tidak. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini, perjuangan utama kita adalah syariatnya, berjuang mengenal siapa Tuhan kita, siapa nih pencipta semua, pemilik segala-galanya. Nah, kalau sudah makin kenal Allah, berarti kita kesananya langsung akan berubah hidupnya. Makin yakin ke Allah, makin bahagia. Makin yakin ke Allah, akhlak makin mulia. Adapun tetek bengek dunia, yang bengek-bengek di tetek bengek dunia ini sepenuhnya milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Jadi tenang, dunia ini milik Allah, nggak perlu ribet di otak kita, tidak perlu. Kita tinggal tahu siapa Allah, tahu apa yang harus dilakukan, lalu lakukan apa yang diperintahkan, tahu apa yang dilarang, tinggalkan yang dilarang, lakukan semua ini. Ya Allah, saya lakukan semua ini karena Engkau memerintahkan, karena Engkau melarang. Sudah begitu saja. Tiap kita punya bakat masing-masing, punya kapling takdir masing-masing. Rezeki sepenuhnya milik Allah. Allah yang membagikan, Allah yang mengatur kapan datang, kapan ditahan, kapan diambil, kapan, dan semuanya sama, yaitu ujian. Masih ingat Al-Anbiya ayat 35? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita diciptakan, diberi umur, kamu 63 tahun, 64, 25, dari batasi. Selama hidup, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan selama hidup ini akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Udah itu dimatikan, wa ilaina turja'un. Dan nanti semuanya kembali ke Allah, dihisab, dihitung semuanya, tidak ada yang dirugikan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cuman itu aja. Sebegitu simpelnya hidup ini. Cuma Allah menciptakan pada diri kita ini nafsu yang selalu ammaratun bisu. Nafsu ini maunya kebalikan dari yang Allah suka. Ini ujiannya. Nafsu ini maunya melakukan yang memang Allah udah nyiptakan di sini, kecuali nafsu yang dirahmati, ya. Lalu ada juga Allah ciptakan setan. Setan itu makhluk Allah, kerjanya cuma ngebisikin, kendaraannya nafsu. Jadi menampakkan baik yang buruk, menampakkan indah yang jelek, menguntungkan yang merugikan. Gitulah, ya gitu episode hidup ini. Cuma sebagian besar kita tidak kenal Allah, tidak kenal apa yang kita harus lakukan, sibuk saja memperturutkan nafsu. Gitu. Halo? Ya udah segitu aja. Demikianlah hadirin. Nah, jadi harus gimana sekarang? Ya sudah, semua nabi itu kok asa nggak enak, ini sound system kayak biasanya ya, kan? Halo? Sebetulnya kita tidak boleh tergantung ke sound system. Segala sesuatu harus ada ahlinya. Siapa ahlinya di sana sound system? Tidak ada. Ya, tidak boleh jengkel, tidak boleh marah. Tenang, Hamim sakit ya. Nah, pelajaran Allah memberikan Hamim sakit, berarti harus ada yang lainnya yang ahlinya. Selalu ada hikmahnya. Saya tidak boleh jengkel, karena jengkel tidak menyelesaikan masalah. Betul. Saudara apalagi nggak boleh jengkel, nyumbang enggak, apa enggak, yang tenang. Reverbnya dikurangi. Bisa dikurangi? Ya. Ya, sebetulnya ini sound systemnya mahal. Tapi ternyata mahal tidak cukup. Harus ada ahlinya. Itu pelajarannya. Kalau suatu urusan diserahkan yang bukan ahlinya, fantazirus salah. Baik, hikmahnya itu saja. Baik. Jadi gimana nih sekarang? Kalau udah jelas, maka
yang paling penting harus kita lakukan dalam hidup ini adalah prioritas kita nambah yakin ke Allah. Karena semua amalan yang utama, ikhlas, syukur, sabar, tawakal, ridho, ini semua ini berbanding lurus dengan tingkat yakin. Makin yakin, datang tuh akhlak-akhlak yang baik tuh. Jadi kalau ada yang mengatakan kita ingin memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dari mana? Dari yakin. Makin yakin, akhlak membaik dengan sendirinya. Ini Pak Gatot, kalau ingin santri Darut Tauhid ini akhlaknya baik, dari mana? Imannya harus kuat. Makin yakin ke Allah, jadi sendiri itu. Karena kalau orang sudah yakin Allah Maha melihat, menyaksikan, dia susah maksiat. Tidak ada tempat untuk maksiat. Kalau sudah yakin Allah mendengarkan setiap ucapannya, maka dia sulit sembarangan bicara. Kalau sudah yakin setiap perbuatan pasti ada balasannya, dia tahu ini, seperti sekarang perkataan ini selain didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, bekal balik ini kepada yang bicaranya. Kalau yakin semua nikmat ini milik Allah dan Allah sudah janji la in syakartum la azidannakum, sudah jelas. Ingin ditambah nikmat, syukur saja, nggak ada ribet-ribetnya, nggak ada dalam pikiran susah-susah, enggak, syukur. Bagaimana saya bisa syukur? Pasti ditambah. Jadi tidak ada cemas, rezeki yang belum ada, keinginan, enggak ribet. Syukur yang ada ditambah oleh Allah, jelas sekali. Nah, kalau yakin begitu, jadi udah nggak ada cemasnya tentang rezeki yang belum ada ini, nggak ada. Itu udah jelas. Allah sudah janji bakal ngasih lagi tambahan. Yang penting syukur atau tidak. Sekarang kita diuji. Kalau sudah yakin yang mengujinya itu Allah yang maha baik, ya apa yang mau dikomplain? Tinggal dijalanin saja ujian ini. Karena semua ujian itu udah pasti diukur, diberikan oleh Allah yang maha baik, yang selama ini juga selalu berbuat baik ke kita. Terus jadi di mana kita bakal mengeluh? Halo? Gak ada komplain-komplain, mangga ya Allah, diri ini milikmu, tubuh ini milikmu, engkau pemilik yang maha baik, apapun yang engkau lakukan pasti baik. Udah tidak ada lagi kecewa, mau diapakan saja terima, udah pasti baik. Ridho, apapun yang Allah perbuat, apa hak kita komplain? Sedangkan diri ini milik Allah, semua yang ada milik Allah, diberi, ditahan, diambil, ada yang muji, ada yang nyaci, sama-sama ujian, sama-sama mendengung. So, udah jarang saya diuji bunyi begini ya. Lagi senang-senangnya diskusi dengan ahli sound system, sekarang ngejelengik ya nggak apa-apa, hanya sekedar perkara sederhana. Di Palestina mah mendengungnya juga bom, benar. Ini cuma sound system. Kalau kita yakin semuanya milik Allah, terus kenapa kita jadi dengki sama yang lain? Yang lain juga Allah yang ngasih, apa urusan kita jadi jengkel, benar? Dikasih ya syukur, ditahan ya sabar, diambil ridho. Tidak mungkin kita nyebut musibah. Tukang parkir musibahnya bertubi-tubi dong. Banyak ada yang ngambil mobilnya ya, tapi dia nggak ngaku musibah. Ada yang ngambil yang punyanya. Jadi aslinya musibah bagi kita tuh ke Allahnya ragu. Makanya derajat tertinggi itu adalah muhsinin. Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yara. Jadi orang yang paling tinggi itu adalah orang yang setiap saat merasa ditatap oleh Allah. Zikir tertinggi itu adalah senantiasa merasa ditatap Allah.
dimanapun, kapanpun. Tidak ada yang merasa lepas. Ini akan membuat akhlak sangat terjaga. Dalam keramaian, dalam kesendirian, ada orang, tidak ada orang, sama. Orang tahu, orang tidak tahu, sama saja. Allah pasti tahu. Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, tidak ada masalah. Orang memuji, orang mencaci, orang ngedeketin, orang ngejauhin, sama. Karena tahu orang itu juga yang menggerakkannya adalah Allah. Jadi sudah tidak ribet lagi dengan hiruk pikuk kejadian, karena tahu setiap kejadian terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Ini yang harus kita kejar, hadirin. Kalau makin yakin, makin tenang, makin mengerti menyikapi hidup, makin bahagia, makin berbuah akhlak langsung makin mulia. Nah, Rasulullah SAW dari 23 tahun dakwah, 13 tahun pertama fokusnya adalah keyakinan. Baru sesudah itu banyak perintah-perintah Allah lainnya. Perintah sholat 5 waktu kan turunnya 18 bulan sebelum hijrah. Jadi sholat asar itu sebetulnya sudah deket-deket hijrah, Isra Mi'raj itu. Dan banyak perintah-perintah lainnya. Jadi memang Rasulullah memberi contoh didik ketauhidan, keyakinan ke Allah. Sampai nanti cirinya 3. Roja, harap, khauf, takut, dan hub, cintanya terdominasi ke Allah. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi di DT ini, di Darut Tauhid ini, tugas terpentingnya itu adalah meningkatkan iman. Jadi kalau ada di Darut Tauhid sibuk bekerja, tapi enggak pernah ada upaya iman meningkat, berat. Dan yang kedua, kesibukan kita itu meningkatkan kualitas amal soleh. Cuman itu, iman dan amal soleh. Dan itu pintunya satu, yaitu ilmu agama. Jadi kalau orang sudah tidak belajar agama dengan sungguh-sungguh, ya dia nggak punya pintu untuk meningkatkan iman. Ini lagi banyak berita di luar. Kemarin ada yang nanya, gimana aparat negara juga para politisi supaya dia bisa bagus mentalnya. Orang bisa kuat menghadapi cobaan hidup tergantung iman. Sekarang disekolahkan, dididik, dilatih, tapi iman tidak dikuatkan, enggak bisa. Halo, jangankan aparat di pesantren saja, jangankan aparat di pesantren nih belajar agama tapi tidak ada riadoh menguatkan iman, sama. Mau ngaji juga belum tentu berakhlak baik, mau hafal Quran juga. Ini serius, karena Quran itu berbuah jadi akhlak kalau mendekat ke Qurannya, goalnya meningkatkan yakin. Beneran, ini di Darut Tauhid 1400 karyawan. Apakah mereka bahagia? Apakah karena gaji? Enggak. Santri karya yang bahagia, santri yang paling yakin ke Allah. Santri karya yang hidupnya tercukupi, bukan yang paling besar gajinya, tapi yang paling tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Santri karya yang paling bisa menikmati hidup, yang paling takwa. Gak ada kaitan dengan jabatan, karir di Darut Tauhid, enggak. Dan semua itu muaranya seberapa semangat belajar agama. Akhwat, ya udah nggak jawab juga nggak apa-apa, saya mah gak ada jengkel ya. Akhwat, cari suami, cari yang akhlaknya paling baik. Dari mana? Dari iman. Tapi ya itu dia, yang kuat iman belum tentu mau sama akhwat. Jadi gimana? Apa pintunya? Pintunya adalah man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Itu pintunya. Jadi maka ayat pertama adalah iqra, menghimpun informasi.
Jadi kalau ingin lihat siapa nih yang bekal akhlaknya baik, yang serius menguatkan iman, siapa yang imannya paling baik, yang bekal baik, yang paling serius memahami agama. Jadi kalau tidak ada program belajar agama, lalu dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal Al-Quran, akhlak yang baik dan buruk. Jadi walaupun di Darut Tauhid lama, tapi dia tidak semangat ikut kajian, terutama ilmu tauhid, nggak bisa. Syariatnya begitu. Jelas tidak nih santri karya? Jadi gampang nanti lihat seberapa sungguh-sungguh meluangkan waktu, tenaga untuk belajar mengenal Allah. Jadi kalau tidak ada lagi kesungguhan, terus sibuk kerja ini, kerja itu, buka ini, buka itu, membahas ini, bahas itu, tapi tidak ada ke Allahnya, enggak, udah nggak bisa. Karena dalam Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi belajar agama Islam itu luas, tapi yang paling pertama dan utama belajar mengenal Allah. Nah, Allah melihat nih ya. Jadi seperti sekarang kan Allah sedang menatap kita. Pak, Bu, dengerin ini kawan adik-adik santri. Allah tuh melihat kepada kita setiap saat. Allah tahu kita buka HP apa, yang dilihat apa, tayangan apa. Setiap saat Allah memperhatikan kita membicarakan apa, memikirkan apa. Allah tahu kesungguhan kita tuh kemana. Sibuk mikirkan hobi, sibuk mikirkan bisnis, sibuk memikirkan uang, sibuk. Tapi ada enggak kita kesibukan ingin dekat dengan Allah? Allah udah tahu apa yang ada di pikiran dan di hati kita, dan Allah menyaksikan gerak-gerik kita setiap saat, obrolan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Secara syariat kalau didapati kita sungguh-sungguh mau ke Allah, Allah yang akan menuntun. Jadi kita tinggal pengen aja itu. Ini dijelaskan lebih detail. Tinggal pengen tidak ke Allah. Karena sebetulnya kita ketemu dengan ilmu juga dengan izin Allah, kita paham juga dengan izin Allah. Ternyata hanya pengen ke Allah disertai dengan mau bergerak. Apakah minta, doa? Coba tanya, pernah seberapa menghibah ingin minta, yakin ke Allah? Ini rada berat hari ini, karena udah mikir saya lama pengen ngomong ini mah hari ini curhat aja. Seberapa merintih, seberapa menghibah ingin jadi orang yang kuat iman. Seperti minta lunas utang enggak? Ya Allah, jatuh tempo. Atau siapa yang minta jodoh? Jodoh ya Rob, jodoh. Kenapa minta dunia sebegitu menghibahnya? Seperti ini tidak? Ada seorang ulama yang bercerita tentang ibu yang anaknya merengek. Anak ini rewel, nangis terus, bikin kesalahan, oleh ibunya dikeluarkan dari rumah. Dah, kamu di luar, ibu kunci, tutup pintunya, kunci. Lalu anak ini, ibu maafkan, saya tidak mau nakal lagi, tolong buka. Ibu sampai nangis, memelas, menghibah di pintu, ngetuk-ngetuk agar dibuka, sampai ketiduran saking memohonnya. Kata ulama ini, jikalau seorang hamba kepada Allah memelas, menghibah seperti yang dilakukan anak ini ke ibunya, diijabah. Seberapa memelas kita ke Allah? Kita kan udah Rabbana atina fid dunya, amin amin amin, amin ya Allah ya Rabbah, amin amin, pakai ahan. Bahkan kita ada orang ngobrol bahasa Arab juga, amin amin. Imam ngobrol dengan temannya, amin, saking gak ngartinya. Ini serius hadirin. Jadi tinggal pengen tidak hati ini ke Allah. Ada tidak permohonan menghibah ke Allah supaya bisa kenal Allah, bisa yakin ke Allah. Waduh, kalau itu jadi prioritas utama dalam hidup kita, Allah udah tahu. Nanti ikut kemana-mana. Semua ilmu milik Allah,
Semua pertemuan Allah yang mengatur. Allah tahu guru mana yang nanti bisa mengajari kita, didatangkan, dimudahkan. Syariatnya nanti akan jalan. Kita ketemu dengan gurunya, kita ketemu dengan kitabnya, kita mendengar ilmunya. Allah yang maha mengatur. Setiap kali kita berusaha ke Allah, meminta, menghibah, dan betul-betul ingin di hati kepada Allah, Allah tahu, Allah yang mengatur nanti. Syariatnya akan jalan. Sebetulnya mudah bagi Allah, tinggal tanamkan iman dan sebagainya, karena semuanya mudah bagi Allah. Tapi syariatnya Nabi Muhammad juga 40 tahun dulu tuh sudah begitu hanuts di Gua Hiro, didatangkan malaikat Jibril, berarti tinggal tring, sempurna, bisa bagi Allah, nggak ada yang susah, ya kan? Nah, kita akan jalanin itu. Makanya teman-teman sekalian, jangan salah prioritas. Prioritas kita itu adalah Allah. Pikiran, hati, lisan harusnya terdominasi kepada Allah. Kita semangat terus ingin dekat dengan Allah. Dunia itu milik Allah sepenuhnya. Semua nikmat sehalus apapun milik Allah, dikuasai Allah, dan baru bisa ketemu dengan kita juga dengan izin Allah. Mau jungkir balik, menghibah, memelas ke siapapun, pergi ke penjuru bumi manapun, kalau Allah tidak ngasih, ya tidak. Jadi bukan prioritas kita babak belur dengan duniawi ini. Prioritas kita menggunakan dunia ini mentakarub kepada Allah. Jelas? Halo? Kayak rapat-rapat kita ya. Nah, rapat ya kan? Dari dulu juga sering rapat kita. Hasilnya beda ya kan? Lebih bagus dari yang kita pikirkan. Mana kita pernah mikirkan bangun Darut Tauhid seperti ini kan? Enggak lah. Kita mikirnya cenet-cenet, tapi tiba-tiba ini ada bangunan ini, tanah kebeli, sana ada, situ ada. Allah yang ngatur sebagai ujian. Ujian apa? Ngaku-ngaku tidak. Ini ide saya, ini adalah gagasan saya, ini hasil naon saya. Dikasih diare juga, yang dipikir cuman WC, ya kan? Benar? Saya aja dikasih asam urat kemarin, yang kepikir ngelindungin tangan, gini. Kita bisa mikir juga dari Allah. Makanya prioritas kita yang utama adalah berusaha jadi orang yang kuat iman, yang yakin kepada Allah, yang terdominasi pikiran, hati, lisan Allah. Karena memang itu Nabi itu semuanya begitu. Makanya lihat dunia ini biasa aja. Kalau orang sudah terdominasi hatinya, pikirannya kepada Allah, lihat dunia ini gak ada apa-apanya. Walaupun punya, tapi semuanya milik Allah, benar? Punten ya, lihat presiden, menteri, jenderal, Mas Elon, siapa? Elon Musk, Alibaba, biasa hanya lihat makhluk ciptaan Allah, nggak ada kagum-kagumnya, beneran. Lihat siapa, Mas Charles di Inggris, atau Mas Entrum ya di Amerika, gitu digilir, betul tidak? Ini sesuka Allah takdirkan, nanti juga lama-lama dah maut, giliran acting lagi, nggak akan ada kagum-kagumnya, nggak ada pengen, nggak ada, biasa itu kayak lihat karnaval TK, hanya bedanya taruah ini mah sama kan. Karnaval TK ada putri-putrian, pernah kan pakai? Nggak mungkin ya. Tommy waktu TK karnaval pakai apa? Hah? Seragam tentara? Sama. Ada yang insinyur, ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang profesor, ya sama. Dalam hidup juga sama yang mulia cuman yang takwa. Jadi nanti kita udah nggak kagum lagi dengan kekayaan, istana, nggak ada kekaguman, karena tahu ini ngejungkal di akhirat hisabnya, benar? Kita suka kagum lihat orang punya mobil bagus dan pengen, nanti penglihatannya beda, jadi yang kelihatan timbangan, hisab, boro-boro pengen, pengen tidak mobil Ferrari misalkan, pengen, buat diapain? Buat dijual lagi, jadi masjid. Kalau ada yang ngasih, masuk sini, jual.
Kalau mau pakai mau apa ya, udah nggak ada perlunya. Tapi jadi bekal akhirat mau. Jadi nanti tidak ada lagi kagum-kagum sama dunia, sama wah juara ini, oh, biasa weh. Tidak cuma ujian. Kita hormat. Kalau nanti Pak Prabowo kesini lagi silaturahim, ya tentu kita hargai sebagai orang yang diberi amanah berat di dunia ini. Tapi tidak gimana, nggak biasa weh. Halo, ya gitu. Rezeki bisa nggak ketukar, yang mau ke saya jadi ke Ustadz? Ya lo mau ngasih ke saya, tiba-tiba Ustadz lewat, kena kepala Ustadz? Nggak mungkin, nggak mungkin. Apa yang untuk saya, untuk saya. Apa yang bukan untuk saya, nggak akan ketemu dengan saya. Enak. Masa Allah ketukar-tukar ya? Ini mau ngedoa di multajam, sana. Kenapa maneh? Ya bisa jodoh orang pindah ke maneh, kurang iman. Nggak mungkin pindah. Daun jatuh aja tertulis di Lauh Mahfudz. Masa segede gini nggak ada tulisannya, ya kan? Jadi ini kalau boleh saya menganjurkan, effort kita itu Allah, pengen yakin ke Allah. Sampai setiap waktu Tuhan ya Allah yang mendominasi pikiran. Kita hidup normal, tapi sudah tidak ada lagi ngarep apa-apa dari makhluk. Karena tahu makhluk itu, punten ya, tanpa bermaksud merendahkan, gak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Udah selesai urusan kita berharap dari makhluk. Yang selama ini membuat hidup kita ribet kan berharap dari makhluk. Ingin diketahui, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin diperlakukan spesial, ingin dicintai. Tapi kalau udah yakin semua makhluk itu dalam kekuasaan Allah, ya mending Allahnya aja yang kita harapkan. Nanti pedagang mungkin enggak marifat, mungkin dia akan berdagang, tapi dia dagangnya itu pasti dengan Allah. Pedagang yang sudah hakul yakin kepada Allah, udah bukan uang dalam pikirannya, adalah bagaimana nih saya dagang membuat Allah makin sayang ke saya. Nanti ada yang didatangkan, berapaan ini? 20.000, boleh enggak 5.000? Kenapa Bu 5.000? Saya juga sudah tahu ini harganya 20.000. Anak saya ingin, tapi uang saya cuma 5.000. Bu, ini bawa 2 kilo, bayar kabar. Kenapa bisa begitu? Karena yakin yang menggerakkan ibu ini datang adalah Allah sebagai ujian. Terima kasih ya Allah, Engkau datangkan ladang amal bagi saya. Dan mangganya juga milik Allah, betul. Dia yang dapat pahala, dia yang dapat nama. Kata orang, itu tukang dagang benih soleh, mangganya milik Allah. Yang ngedatangkannya juga Allah, karena dia yakin ini Allah yang memberikan. Nggak ada perlunya kita bohong-bohongan. Jujur aja, ini motor udah pernah tabrakan belum? Bukan hanya pernah Pak, dia udah tabrakan, udah kebanjiran, ya, udah pernah hilang. Ini motor ini emang kuat nih, 3 kali nabrak benteng, catnya udah ganti, STNK-nya sebulan lagi habis, motor ban udah mulai gundul. Dek, kok ada cerita semua ini? Siapa yang mau beli? Pak, saya cerita ini bukan supaya dibeli Bapak. Saya cerita barang ini karena Allah nyuruh saya jujur. Perkara Bapak beli atau tidak yang menentukan itu Allah, Pak. Tapi saya harus jujur. Maaf ya Dek, saya sudah dengar cerita Adek ini. Sejujurnya saya tidak tertarik kepada motor ini, apa-apa, tapi saya tertarik kepada Adek. Adek sudah punya istri belum? Gimana? Belum Pak. Sama deh. Coba nanti mau diangkat mantu ah. Nah itu teh sebuah perjalanan. Suami istri gimana? Tos teriwe. Tahu istrinya ciptaan Allah, istrinya milik Allah. Kalau baik sama istri mah, istri mau berterima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak, yaitu urusan istri dengan Allah. Saya jujur tapi saya dicurigai terus oleh istri, ya namanya juga mencurigakan ya kan. Gimana ya ayah? Saya teh enggak, saya enggak selingkuh, enggak apa, tapi dicurigai, ya sudahlah, enggak apa-apa.
itu pasti ada dosa yang lain. Kebanyakan lihat maksiat di HP, kebanyakan lihat ini, mata tidak terjaga, istri tidak tahu, Allah tahu. Datanglah ujiannya lewat istri. Jadi gimana menjinakkan, bukan menjinakkan ya, kalau itu kan bom meluluh ada meluluh hati, ada meluluh lantakan, meluluhkan hati. Tinggal tobat. Ya Allah, ampun, semua ini pasti karena dosa saya, semua kepahitan ini karena dosa saya. Nggak usah, ibu teh gimana, nggak percaya sama saya sama sekali, sumpah saya. Nggak usah gitulah, nggak usah dibahas lagi, sumpah ngepek Pak, jadi makin sakit hati. Udah tinggal tobat. Ampun ya Allah, ampun, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu setiap maksiat yang saya perbuat, Engkau saksikan setiap lirikan mata. Ampun ya Allah. Oh, kita ampun atas dosa, istri lihat kita gitu tobat, kata ya Allah, lain pada manehna keun bae. Anteng aja dengan Allah. Kenapa? Karena yang bisa ngebulak-balik hati istri bukan omongan kita, tapi jelas tidak nih hadirin, andalkan Allah dalam segala hal. Dan nggak ada sekecil apapun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Jadi intinya dari ceramah ini teh jangan salah fokus. Hidup kita teh fokusnya ke Allah. Apalagi gagal fokus, jangan. Allah, dan Allah tahu. Ini Allah sedang mendengarkan setiap ucapan. Jadi masalah apapun, senang, susah, dicaci, dimaki, sehat, sakit, ada, tiada, sama, semuanya itu sarana kita dekat dengan Allah, ya. Begitu. Ya udah, itu aja. Jadi para santri, ini bukan tausiah awal tahun ya, tapi tausiah tanggal berapa? Tanggal 2. Jangan salah fokus di Darut Tauhid. Gak usah mikirin karir lah. Saya pengen nggak usah, pengen jadi orang yang disukai Allah udah cukup. Jadi jangan ambisius cari karir apa-apa di Darut Tauhid. Saya ingin jadi manajer ini, saya ingin jadi kepala sekolah, saya ingin jadi direktur ini. Udahlah, nggak usah. Pengen jadi orang yang disukai Allah tiap waktu, nanti ngalir kok. Kalau memang itu baik, aman, jadi. Kenapa pada pilkada kemarin tidak banyak calon kepala daerah yang datang ke sini? Karena dia tahu jarang didoain. Saya nggak ngedoain beberapa calon kepala daerah yang kesini kan, punten ya Kang, saya nggak bisa ngedoain menang karena belum tentu baik. Dulu ada yang didoain menang, terus jadi, sekarang dibui, jadi saya nggak tega. Mau nggak? Oh, jangan. Ya udah, semoga Allah takdirkan yang terbaik menurut Allah. Kalau baik buat dunia akhirat, mudah-mudahan sing jadi. Kalau nggak jadi baik, nggak usah, kalem aja lah. Itu dia. Sekarang juga santri jadi jarang diminta didoakan kalau pertandingan teh, karena pasti nggak didoain menang. Kenapa saya nggak ngedoain menang? Karena kalau ngedoain santri Darut Tauhid menang, berarti mendoakan santri dari pesantren lain kalah. Jadi didoakannya apa ya, sing jadi amal soleh. Nah itu aja. Mau menang, mau nggak menang sama aja. Sekarang dia menang, dia tawadu, jadi amal soleh. Udah apa nih, pasti kejadian izin Allah. Banyakan ngomong. Kalaupun kalah, dia ridho, jadi amal soleh, sama aja sih. Tapi kan piala cuman plastik. Itu ada di situ piala sepak bola bekas ya, beli. Tapi kan kami juara ngaji, ya nggak apa-apalah, tinggal dibalikin aja. Mau ngapain juga sibuk dengan piala, bener? Bukan tidak boleh bertanding, sok aja. Tapi kalau hanya cari piagam cuma kertas. Kalau cari piala plastik, itu juga dari plastik bekas ya. Harusnya cari Allah. Begitu? Tahajud yang bagus, tahajudnya banyak amal rahasia ya, banyak amal sembunyi-sembunyi. Itu salah satu latihannya. Allah seneng. Belajar, nggak usah ada yang tahu lah, cukup Allah yang tahu.
Apalagi latihannya, gak usah ngarap-ngarap dari makhluk, gak usah, berhenti aja. Gak percuma ngarap-ngarap juga, kalau Allah nggak ngegerakin mah nggak kejadian. Benar? Jangan pengen dikasih apa-apa, jangan acting supaya orang jadi gimana, jangan. Lempeng aja, lakukan yang terbaik, Allah lihat, udah cukup. Jangan menghibah sama makhluk, minta dulu ke Allah. Kalau mau minta apa-apa sama manusia, minta dulu ke pemilik segala-galanya, ya. Jelas nih, jangan ngatur Allah, lakukan aja yang paling baik. Allah udah tahu kok apa yang terbaik bagi kita. Kalau nggak dikasih, apa-apa, sama aja kok dikasih dengan nggak dikasih. Yang penting jadi dekat dengan Allah. Betul? Betul? Jangan ribet di sini, di Darut Tauhid ribet dengan jabatan. Malu-maluin. Nggak usah nanya gaji orang lain, nggak akan dikasihin sama saudara ya. Nggak usah ribet. Gimana kalau teman saya dapat rezeki lebih? Allah yang ngasih, doakan supaya barokah. Nggak ada busuk hati. Oh, kami ke Darut Tauhid bareng, dia karirnya begitu, itu ujiannya lebih berat dari kita. Tapi gaji saya cuman segini, rezeki dari Allah, nggak tergantung gaji. Gaji itu cuman salah satu saja. Jangan mengunci karunia Allah dengan hitungan gaji. Tenang saja, tenang, syukuri, qanaah, minta kalau pengen, ya. Jangan ngebanding-banding dengan yang lain. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing.